Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa lagi di channel Bu Tasbih Manual. Kali ini Bu Tasbih Manual akan mendokumentasikan sebuah proses pembuatan tasbih orderan dari Bapak Peter. Ini adalah video yang kedua. Di video kedua ini akan saya dokumentasikan untuk proses pembuatan tasbih. Ada dua tasbih, yaitu tasbih kombinasi. Untuk butirannya ntar saya sebutkan untuk kayu-kayunya. Kemudian untuk besar diameter butirannya yaitu 10 atau 9/10 mm. Oke, kita ikuti untuk proses pembuatan tasbihnya. Ini adalah bahan-bahan yang akan saya gunakan untuk proses pembuatan tasbih orderan dari Bapak Peter yang ada di Jakarta. Yang pertama, yang ini untuk kapuas sancangnya. Bentuknya kayak gini, karena ini adalah full kali ngurak untuk kapuas sancang 12. Kemudian ini untuk Kalimosoto, untuk Nagasari, Dewandaru, Setiki Wulung. Ini adalah liwung dari Gunung Lawu. Kemudian ini kelor Kian Santang. Kemudian ini tengsek dari Gunung Slamet. Dan yang terakhir ini adalah gali asam. Oke, kita masuk ke tahap yang pertama, yaitu untuk proses cetak butiran. Inilah hasil dari proses untuk cetak butirannya. Ini bekas cetakannya dan serbuknya. Masuk ke proses berikutnya, yaitu untuk proses penyempurnaan butiran. Ini hasil dari cetak butiran tadi yang bentuknya masih kasar dan kurang simetris. Kemudian biar lebih halus, tujuannya supaya pengamplasannya itu lebih cepat dan lebih maksimal. Oke, kita ikuti proses untuk penyempurnaan butiran.
Masuk ke proses berikutnya, yaitu untuk proses pengamplasan. Biasa pengamplasan menggunakan air atau metode basah. Oke, kita ikuti proses untuk pengamplasan. Masuk ke proses berikutnya, yaitu proses untuk mengkilapkan butiran. Ini hasil dari pengamplasan yang sudah kering, kemudian dikilapkan atau disangling menggunakan bambu hitam. Jadi di sini tidak ada unsur kimia apapun. Oke, kita ikuti proses untuk sangling butiran. Masuk proses berikutnya, yaitu proses untuk pembentukan kepala tasbih. Kali ini akan saya videokan untuk satu kepala tasbih, untuk beberapa kepala tasbih ntar. Jadi kombinasinya saya gunakan kepala tasbih dari Nagasari, dan yang 9 kombinasi. Untuk yang 3 kombinasi ntar saya menggunakan untuk setikinya atau gali asem. Oke, kita ikuti proses untuk pembentukan kepala tasbih.
Inilah hasil dari proses untuk kepala tasbihnya. Masuk ke proses berikutnya, yaitu proses untuk merangkai tasbihnya. Ada 2 tasbih di sini, yang satunya 9 kombinasi dan yang satu 3 kombinasi. Ini yang untuk yang 9 kombinasi. Yang pertama yaitu ini untuk Liwung Gunung Lawu, Kelor Raden Kian Santang, Kapuas Sancang pintu 12, kemudian ini Kalimo Sodo, ini Tengsek Gunung Slamet, Dewan Daru, ini untuk Nagasari, untuk Setigi dan Kaliasem. Kemudian untuk yang 3 kombinasi, ini untuk kepala tasbihnya saya menggunakan Kaliasem, kemudian benangnya menggunakan warna hitam. Ini untuk Kelor Raden Kian Santang dari Garut, ini Kaliasem, dan yang ini adalah Kapuas Sancang pintu 12. Oke, kita rangkai untuk tasbih yang 9 kombinasi dulu. Saya menggunakan untuk kepala tasbihnya yaitu Nagasari dan benangnya menggunakan benang warna merah. Oke, kita ikuti proses untuk merangkai tasbihnya.
Alhamdulillahirrahmanirrahim, selesai sudah proses pembuatan tasbih untuk video yang kedua untuk Bapak Peter yang ada di Jakarta. Beliau memesan tasbih kombinasi dari 9 kayu bertuah. Ini untuk hasil dari proses pembuatan tasbihnya. Ini untuk 9 kayu bertuahnya. Kemudian yang kedua 3 kayu bertuah. Ini tasbihnya. Tasbihnya agak sedikit lebih panjang karena jumlahnya yaitu dengan jumlah 108 butir. Ini tasbihnya warnanya natural, kinclongnya juga full natural tanpa kimia apapun. Mudah-mudahan dengan video ini Pak Peter yang ada di Jakarta bisa melihat bagaimana untuk proses pembuatan tasbihnya. Saya akhiri, barangkali ada kata-kata atau video yang masih kurang bagus saya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.